Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan lagi penjelasan saya tentang fotosintesis. Sebelumnya saya sudah terangkan tentang reaksi terang yang terdiri dari aliran elektron non-siklik dan aliran elektron siklik. Kali ini kita akan bahas tentang reaksi atau siklus Calvin. Setelah reaksi terang, fotosintesis, tahapan fotosintesis kedua adalah siklus Calvin. Nah, di siklus Calvin ini akan menggunakan ATP dan NADPH untuk mengkonversi CO2 menjadi gula. ATP dan NADPH yang digunakan di siklus Calvin ini adalah berasal dari reaksi terang, yaitu di elektron siklik dan non-siklik. Aliran elektron non-siklik menghasilkan ATP dan NADPH, sedangkan aliran elektron siklik menghasilkan ATP. Nah, energi ATP dan NADPH ini digunakan pada siklus Calvin untuk merubah CO2 menjadi gula. Di mana terjadinya siklus Calvin? Terjadinya adalah di stroma. Kalian ingat, reaksi terang itu terjadinya di grana, tepatnya yaitu di membran tilakoid yang di situ terletak molekul klorofil. Siklus Calvin ada 3 tahap, yaitu fiksasi karbon, ya. Ini fiksasi karbon. Yang tahap yang kedua adalah fase reduksi, dan tahap ketiga adalah regression of CO2 akseptor atau RUBP, atau regenerasi RUBP ribolusa bifosfat kembali. Nah, sekarang perhatikan siklus Calvin ini. Siklus Calvin ini ya. Di siklus Calvin diawali dengan karbon fiksasi atau fiksasi karbon. CO2 difiksasi oleh ribolusa bifosfat dibantu oleh rubisco, semacam enzim, dan dibentuk senyawa karbon yang memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbon. Ribolusa bifosfat sendiri memiliki karbonnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, senyawa karbon ini kemudian berubah menjadi 3 fosfogliserat. 3 fosfogliserat ini memiliki 1, 2, 3 atom karbon. Kemudian 3 atom karbon ini berubah menjadi 1,3 bifosfogliserat dengan menggunakan ATP, dan energinya yang digunakan adalah energi ATP untuk berubah dari 3 fosfogliserat menjadi 1,3 bifosfogliserat. Ini fosfat 1 terikat di atom karbon nomor 1, dan fosfat yang satunya terikat di atom karbon nomor 3. Nah, 1,3 bifosfogliserat kemudian berubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat dengan bantuan energinya yaitu dari NADPH menjadi 6 NADPH+. Ini namanya fase reduksi. Dari 1,3 bifosfogliserat menjadi gliseraldehid 3 fosfat merupakan fase reduksi, di mana 1 fosfat diambil keluar. Dikurangi fosfatnya, tinggal 1 fosfatnya. Nah, kemudian dari gliseraldehid 3 fosfat, dia memiliki 3 atom karbon. Karena ada 6 molekul, berarti ada berapa karbonnya?
6 molekul gliseraldehid 3-fosfat, ada berapa karbonnya? Silahkan kalian jawab ya. 6 molekul ini, satu molekulnya akan dirubah menjadi glukosa atau senyawa organik lain, ya, yaitu G3P, glukosa 3-fosfat. Ini ya, satu molekulnya. Nah, sedangkan 5 molekulnya ke sini. Ini kan sama. Sama ini satu molekul, ini 5 jadi 6. Ini ada 6. Nah, kemudian gliseraldehid 3-fosfat ini kemudian meregenerasi kembali membentuk ribolusa bifosfat kembali dengan mengambil 3 ATP. Energinya maka menjadi ribolusa bifosfat yang memiliki atom karbonnya 1, 2, 3, 4, 5. 3 molekul. Yang ini 5 molekul, memiliki atom karbon berapa? 15. Yang ini 3 molekul dengan atom karbonnya 5, ada berapa semuanya jadi atom karbonnya? 15. Sama ya? Nah, nanti ribolusa bifosfat akan kembali mengikat CO2. Dan siklus ini berlangsung terus, dibentuklah G3P. Saya ingin bertanya, berapa jumlah molekul CO2 yang diperlukan untuk membentuk gula C6H12O6? Karena ini yang dibentuk adalah gula yang memiliki atom karbon 3. Tapi nanti yang perlu dibentuk sebenarnya adalah gula yang atom karbonnya 6, yaitu C6H12O6. Pertanyaannya, berapa molekul CO2 yang diperlukan? Dan berapa kali siklus Calvin yang diperlukan? Paham ya pertanyaan saya? Coba dijawab. Nah, jadi siklus Calvin tadi ini hanya diulang saja, ya. Dimulai dari CO2, fase karbon fiksasi, outputnya ini ya, ini hanya pengulangan saja, jadi saya tidak akan jelaskan lagi. Ini juga saya tidak akan jelaskan lagi, dilihat saja, sama seperti penjelasan yang tadi. Ini yang tahap akhir, ini ya, yang dihasilkannya. Nah, pertanyaannya kan tadi saya bertanya, untuk menghasilkan glukosa yang C6H12O6, berapa jumlah molekul CO2 yang diperlukan? Dan berapa kali siklus Calvin yang terjadi untuk bisa menghasilkan satu molekul gula C6H12O6. Nah, demikian penjelasan saya untuk siklus Calvin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.